Selamat pagi, pendengar setia Radio Cakrawala di mana saja Anda berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam anugerah dan pemeliharaan Allah bagi setiap orang yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti renungan Oasis Fajar Pagi yang akan disampaikan oleh Mayor Okven Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan pagi ini lewat program Oasis Fajar. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih setia Tuhan yang kami boleh alami dalam hidup kami dari waktu ke waktu sampai pada saat ini, dan bahkan kami meyakini kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Berkatilah kami di dalam kesempatan menerima firman-Mu dan perenungan yang akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah lewat firman Tuhan dan perenungannya, kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari kemarin kita sudah mendengar perenungan firman Tuhan yang memperlihatkan kepada kita belajar dari kemerdekaan di dalam kitab Hakim-Hakim. Ada satu poin menarik pembelajaran dari kitab Hakim-Hakim, yaitu pentingnya kehadiran seorang pemimpin, yaitu figur pemimpin, baik dalam kitab Hakim-Hakim dan dalam konteks kita sekarang ini juga, di mana kita sedang dipimpin oleh para pemimpin kita, baik itu pemimpin di gereja, pemimpin di pemerintahan, di sekuler. Maka ada perintah Tuhan yang mengingatkan kita untuk menghargai pemimpin kita, untuk mengikuti aturan atau arahan yang disampaikan oleh para pemimpin kita. Dan makna rohaninya bagi kita adalah, kalau hari ini saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pemimpin dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kita akan mengalami sejahtera, mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berharap, saya percaya sahabat Cakrawala yang mendengar program ini, siapapun Anda telah menetapkan bahwa Yesuslah pemimpin dalam kehidupanmu. Dialah gembala agung, gembala yang baik bagi saya dan saudara-saudara. Nah, kita akan masuk dalam perenungan dalam beberapa hari ini, belajar dari kitab Perjanjian Baru. Kemerdekaan, hari ini kita belajar kemerdekaan dalam Injil Sinoptik atau Matius, Markus, Lukas. Saya sudah memilih satu pembacaan yang terdapat di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi saya akan membaca versi yang ditulis oleh Lukas, yaitu Lukas pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Lukas 4 ayat 16 sampai ayat 21 berkata demikian. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya,
pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan Lukas pasal 4 secara keseluruhan, maka kita menemukan kisah yang menarik di sana. Yaitu kita menemukan bahwa setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, maka kemudian Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari. Lalu datanglah iblis untuk mencobai Yesus. Tetapi iblis tidak dapat menjatuhkan Yesus. Setelah masa pencobaan itu, kemudian Yesus memulai pelayanannya. Nah, suatu waktu Yesus kembali ke Nazaret, ke kampung halamannya. Dan pada waktu itu adalah hari Sabat. Yesus masuk ke sinagog atau rumah ibadah Yahudi. Lalu kepadanya diberikan gulungan kitab. Dan kitab itu adalah kitab Yesaya. Dan dia memilih yang terdapat di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat 2. Nah, bagian ini secara khusus berbicara mengenai nubuatan kedatangan seorang hamba Tuhan. Yang menarik adalah pada ayat 21 setelah dia membaca itu dikatakan demikian, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Yesus mengetahui dialah hamba Tuhan yang dimaksud di dalam Yesaya 61 itu. Nah, teks yang telah dibaca oleh Tuhan Yesus itu berbicara mengenai hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan yang dimaksud dengan hamba Tuhan dalam nubuat itu adalah Yesus. Lalu pertanyaannya, apa buktinya bahwa nubuatan dalam Yesaya 61 itu mengenai hamba Tuhan itu ditujukan atau terbukti di dalam diri Yesus? Nah, kalau kita perhatikan di dalam Injil, paling tidak kita menemukan beberapa catatan mengenai hubungan Yesus dengan Roh Kudus. Misalnya ketika Yesus lahir, Matius 1 ayat 18, ditulis di sana, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perhatikan frase mengandung dari Roh Kudus. Lalu kemudian ayat 20 dari Matius 1. Tetapi ketika yaitu Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan frase anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kemudian dicatat juga di dalam Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 35, percakapan antara malaikat dengan Maria. Malaikat menjawab Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam pengakuan iman rasuli, ada kalimat yang mengatakan begini, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Kemudian saudara-saudara, di dalam peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis yang dicatat dalam Lukas 3 ayat 22, tertulis di sana, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Juga di dalam pencobaan di padang gurun dicatat baik dalam Matius, Markus maupun Lukas, ada catatan di sana yang mengatakan Roh Kudus yang memimpin atau membawa Yesus ke padang gurun. Jadi kita lihat fakta yang memperlihatkan bahwa Yesuslah yang dimaksud sebagai hamba Tuhan yang diurapi itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Lalu apa yang menjadi tujuan hamba Tuhan itu datang ke dalam dunia? Jika kita memperhatikan di dalam nas tadi, nas yang dibaca oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 4 yang ada di dalam Yesaya 61, maka kita menemukan paling tidak terdapat 5 hal yang menjadi tujuan kedatangan Yesus. Yaitu yang pertama, mengabarkan atau menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, orang sengsara atau orang menderita. Yang kedua, memberitakan pembebasan bagi para tawanan. Yang ketiga, mencelikan orang buta. Yang keempat, memberitakan saat pembebasan dan penyelamatan. Dan yang kelima, memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Nah, jika kita melihat misi yang diemban di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 ini, maka kita bisa meringkas 5 misi itu menjadi 2 misi utama yang menjadi tujuan kedatangan hamba Tuhan atau Yesus itu atau Mesias atau Kristus itu. Apa itu? Yang pertama adalah untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik adalah Injil. Sering diartikan Injil itu adalah keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada juga yang mengartikan sebagai kitab perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Dan ada juga yang menyebutkan sebagai kitabnya orang Kristen. Nah, semua penyebutan pengertian itu tidak ada yang salah. Tetapi tentu kita mengetahui bahwa pada waktu Yesus melayani, belum ada kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Juga belum ada kitab yang ditulis oleh para rasul yang menjadi bagian di dalam kitab perjanjian baru. Yang ada pada waktu Yesus melayani itu adalah kitab Tanakh atau Taurat, Nefim, dan Ketuvim. Kitab Tanakh adalah kitab orang Yahudi. Dan itu sama dengan yang ada di dalam Alkitab kita, yaitu perjanjian lama. Perbedaannya antara kitab orang Yahudi dengan perjanjian lama itu hanya dalam urutannya saja. Tetapi isinya tidak ada yang berbeda. Maka tidak heran ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, maka Yesus mengutip ayat di dalam perjanjian lama. Dan juga ketika dia mengajar, maka seringkali Yesus mengutip ayat-ayat yang ada di dalam perjanjian lama. Pada waktu dia berdiskusi dengan ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus menjadikan perjanjian lama atau ayat-ayat dalam perjanjian lama sebagai dasar pengajarannya kepada orang-orang yang ada, baik itu ahli Taurat, orang Farisi, dan lain sebagainya. Jadi, ketika Yesus datang dan memberitakan kabar baik atau Injil, maka yang dimaksud dengan Injil atau kabar baik pada waktu Yesus itu adalah perkataan-perkataan Yesus sendiri. Kabar baik itu adalah pengajaran yang keluar dari mulut Yesus. Perkataan atau pengajaran yang disampaikan oleh Yesus adalah kabar baik bagi para pendengarnya pada zaman itu. Dan pada zaman kita setelah dibukukan, kabar baik itu juga menjadi atau Injil itu menjadi kabar baik untuk kita yang ada pada zaman sekarang. Nah, inti dari kabar baik itu adalah Allah mengasihi umatnya. Dan karena kasihnya yang besar itu, maka Allah mau datang kepada umatnya untuk menolong umatnya keluar dari permasalahan hidup, terlebih khusus dari permasalahan dosa. Jadi Yesus datang untuk memberitahukan kepada para pemungut cukai, perempuan pelacur, dan orang-orang yang disisihkan dari masyarakat seperti orang Samaria, orang Kusta, dan orang di luar Yahudi, bahwa kepada mereka Allah mengasihi. Yesus datang sebagai Allah yang datang untuk melaksanakan misi kasih Allah, yaitu menyelamatkan manusia. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, misi kedatangan Yesus adalah menyampaikan kabar baik. Yang kedua,
Misinya adalah untuk membebaskan umatnya. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa setelah kejatuhan Yerusalem oleh kerajaan Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, maka silih berganti bangsa lain menguasai mereka. Sesudah Babel, maka yang berkuasa atas Israel adalah bangsa Media Persia. Sesudah bangsa Media Persia, maka berkuasalah kerajaan Yunani. Sesudah kerajaan Yunani, maka berkuasalah kerajaan Roma. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus ada di dalam dunia, yang menjadi penguasa atas Israel dan wilayah Palestina pada umumnya adalah kerajaan Roma. Dan dengan demikian, dalam status politik, sosial, dan ekonomi, orang Israel sedang berada dalam penjajahan bangsa lain. Maka adalah hal yang wajar ketika umat Israel sedang menantikan pembebasan, lalu mereka merindukan munculnya seorang pembebas, yaitu Mesias. Dan mereka tahu bahwa berita tentang pembebasan, kehadiran Mesias itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi mereka sedang menanti penggenapan nubuat mengenai kedatangan Mesias itu. Maka itu sebab jangan heran ketika Yesus tampil melayani di Galilea dan Yudea, maka banyak orang Israel berharap Yesus datang untuk membebaskan mereka. Beberapa muridnya dalam kelompok 12 rasul seperti Kleopas pernah memiliki harapan yang besar kepada Yesus bahwa dialah sosok yang akan membebaskan dia, yang akan membebaskan Israel dan membawa kejayaan bagi Israel. Kita bisa lihat itu di dalam Lukas 24. Itu sebab ketika itu Kleopas secara terus terang menyatakan keyakinannya bahwa Yesus datang untuk membebaskan Israel. Tetapi faktanya dia kecewa karena Yesus kemudian dikalahkan atau mati di kayu salib. Yesus tidak melakukan pembebasan bagi Israel, tetapi Yesus justru mati di kayu salib. Bahkan kalau kita membaca juga di dalam Kisah Para Rasul, sebelum Yesus terangkat ke surga, di dalam Lukas juga, sebelum Yesus terangkat ke surga, maka para murid Yesus sempat meminta atau mendesak Yesus agar segera memulihkan keadaan Israel. Tetapi kedatangan Yesus yang adalah Mesias, tujuannya bukanlah untuk misi penyelamatan secara politik, ekonomi, dan sosial. Tetapi misi utamanya adalah membebaskan manusia dari dosa dan kuasa dosa. Bahwa status manusia adalah berdosa di hadapan Allah dan menjadi hamba dosa adalah suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dan tidak ada satupun cara atau orang yang bisa membebaskan manusia dari perhambaan dosa. Itu sebab Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang masih bergumul dan terikat dengan dosa. Walaupun misi Yesus adalah untuk membebaskan manusia dari dosa, itu jauh lebih besar dari sekedar misi pembebasan politik itu. Tetapi jangan lupa bahwa pembebasan manusia dari dosa itu juga akan berdampak dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi dari orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pesan firman Tuhan bagi kita. Yesus datang untuk membawa kabar baik. Yesus datang untuk menyatakan bahwa tahun pembebasan rahmat Tuhan itu akan dinyatakan. Yesus datang untuk membawa kabar bahwa Allah mengasihi umatnya dan dia mau membebaskan umatnya dari perhambaan dosa. Tetapi Yesus tidak hanya sampai pada datang membawa kabar baik. Tidak. Jangan lupa, misi berikutnya adalah dia benar-benar membuktikan itu. Mewujudkan tahun rahmat Tuhan. Mewujudkan pembebasan itu. Mewujudkan kemerdekaan bagi
umat manusia. Yesus datang untuk membebaskan, untuk memerdekakan orang-orang dari belenggu dosa. Sahabat Cakrawala yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, maukah saudara dibebaskan dari dosa? Maukah saudara dimerdekakan dari perhambaan dosa? Hari ini firman Tuhan berbicara kepadamu. Jangan keraskan hatimu. Inilah waktunya. Terimalah Dia sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus mati dan bangkit dari kematian, maka engkau diselamatkan. Engkau dimerdekakan dari dosa dan perhambaan dosa. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penegasan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih karena kami meyakini kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan biarlah kabar baik ini kami beritakan kepada banyak orang, supaya banyak orang yang juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dengan demikian mereka pun dimerdekakan oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk semua sahabat Cakrawala. Biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka, siapapun mereka, dimanapun mereka ada. Hari ini kasih Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Tuhan berkati apapun yang mereka lakukan dan kerjakan. Dan Engkau buat berhasil apapun yang menjadi usaha mereka, pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa juga untuk mereka yang saat ini sedang mengalami goncangan iman, mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan lawat mereka. Supaya mereka juga boleh melihat bagaimana kasih Tuhan itu nyata atas hidup mereka. Terpujilah Tuhan, terima kasih Bapa. Ini hidup kami. Berkati Radio Cakrawala ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku terlebih putih dari salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku terlebih putih dari salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku terlebih putih dari salju. Yesusku, Yesusku, korbanmu
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.